Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil. Amma ba'du. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari bahwasanya akhlak itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak janin itu berada di dalam rahim pada usia berapa? 120 hari atau 40 hari yang ketiga. Ditulis semuanya. Dan dalam hadisnya dikatakan bahwa engkau tidak akan mampu merubah akhlak seseorang sampai engkau bisa merubah bentuk badannya. Dan engkau tidak bisa merubah bentuk badannya. Karena engkau tidak bisa merubah bentuk badannya, maka engkau tidak bisa merubah akhlak tersebut. Tapi hidayah bayan, hidayah irsyad, ya apa hidayah bayan? Memberi nasihat, memberi penjelasan kalau ini salah, ini haram, ini tetap dilakukan. Adapun yang bisa merubah dia adalah hidayah yang taufik, yaitu hidayah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu merubah atau memberi hidayah orang yang engkau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Nah, kemudian akhirnya kita kemarin menyampaikan bahwa Nabi alaihi wasallam pun minta doa, bukan minta doa ya, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar diberikan akhlak yang baik. Padahal kita tahu Nabi kita itu kata Allah apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau itu orang yang punya akhlak yang baik, wahai Muhammad. Bahkan Allah juga mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada pada diri kalian suri tauladan yang baik. Pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Sudah baik, tapi Nabi SAW masih minta kepada Allah agar dikaruniakan akhlak yang baik dan dijauhkan dari akhlak yang jelek. Sudah hafal doanya? Coba apa doanya? Allahumma bukan, ada lagi doa dari hadis riwayat Muslim. Kalau doa yang pendek ketika bercermin nanti kita bahas di hadis 290 kalau nggak 289. Nah, kita sampaikan doa yang panjang dari hadis Muslim. Apa doanya? Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Terus wala yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha wala yasrif anni sayyi'aha illa anta. Coba tulis ya, pakai bahasa Indonesia ya.
Nih. Nanti panjenengan Allahumma hdini pakai ini ya. Kalau kita mendoakan orang banyak berarti pakai nah. Allahumma hdini li sanil laki wala yahdini li niha illa anta. Nah ini menjadi penguat dan tidak ada yang bisa menunjukkan aku untuk berbuat untuk memiliki amal yang baik kecuali engkau ya Allah, kecuali engkau. Jadi hanya Allah yang bisa. Wasrif anni sayyi wala yasrif anni sayyi'aha illa anta. Ini juga kuat dan tidak ada yang bisa memalingkan aku dari kejelekan akhlak tersebut kecuali engkau ya Allah. Kalau mau dirubah kepada anak-anak berarti Allahumma hdi li auladi. Kalau dirubah ke anak-anak pakai li auladi. Itu ya. Allahumma hdi li auladi, untuk anak-anakku, li ahsanil akhlaqi, agar memiliki akhlak yang baik. Wala yahdihim li ahsaniha illa anta. Dan ini juga menjadi dalil tentang tafsir la haula wala quwata illa billah. Tafsir la haula wala quwata illa billah kata Al-Imam At-Tahawi dalam kitab beliau, kitab Tahawiyah, mana la haula wala quwata la haula la hilata li ahadin li ta'atin illa bima'unatillah. Tidak ada daya upaya bagi seorang hamba untuk melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dengan pertolongan Allah, itu tidak boleh hilang ini. Jadi antum bisa duduk di sini ini karena apa? Ma'unatillah. Wala quwwata tafsirannya adalah la quwwata li ahadin wala harakata li ahadin an ma'siyatillah illa bi taufiqillah. Dan tidak ada kekuatan bagi seseorang untuk terhindar dari maksiat kecuali dengan taufik Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang bermaksiat, kita maksiat sama Allah, nggak bisa meninggalkan maksiat itu. Yang kita lakukan adalah minta dulu sama Allah. Karena orang melakukan ketaatan itu karena Allah, dibantu oleh Allah, dan orang meninggalkan kemaksiatan juga dibantu oleh Allah Jalla wa'ala. Itulah kenapa ketika azan hayya 'alas shalah, atau jawabnya bukan hayya 'alas shalah, tapi itu jawabnya apa? La haula wala quwwata illa billah. Karena antum bisa sholat itu murni karena Allah Jalla wa'ala. Kalau Allah nggak kasih taufik, rumah dekat pun nggak akan ke masjid. Kalau Allah nggak kasih taufik, badan keker, wajib dan lain sebagainya nggak akan kuat berdiri sholat. Tapi kalau Allah sudah kasih taufik, orang kaki satu pun akan datang untuk sholat.
Bahkan orang yang masih bernafas dengan tabung oksigen pun akan datang untuk sholat kalau Allah sudah kasih taufik. Berarti taufik ini penting. Jangan sampai kita tidak berharap kepada Allah tentang taufik. Oh begini. Ini yang dia Tuhan tidak boleh tidak. Nah itu Bapak tulisannya tidak lurus ya jamaah, tapi tidak apa-apa, yang penting nanti bisa baca hurufnya. Itu hadis riwayat Muslim. Nah kemudian kita masuk ke hadis 287. Langsung kita baca Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kelihatannya Ibnu Abbas bapaknya namanya siapa? Abbas bin Abdul Muthalib, salah satu dari paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk ke dalam Islam. Berarti Abbas keponakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abbas orang dari Ibnu Abbas al-Arhumah, dia berusia sekitar 10 tahun ketika Nabi SAW wafat. Nabi wafat, Ibnu Abbas sekitar 10 kalau enggak 18 tahun, anda lupa. Su'ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW pernah ditanya, ayyul adiyani ahabbu ilallahi azza wa jalla, agama apa yang paling Allah cintai? Agama apa ini adian? Agama yang mana? Ahabbu yang paling Allah cintai ilallah azza wa jalla. Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan al-hanifiyah as-samha. Agama yang paling Allah cintai itu adalah agama yang al-hanifiyah, yaitu yang hanif, as-samha, dan yang mudah. Kalau kita bicara agama yang mudah, maka tidak ada agama yang mudah di muka bumi ini kecuali Islam. Kalau kita bicara Syiah, maka Syiah itu susah, harus bacok dulu kan, harus bacok diri dulu dan lain sebagainya. Maka Islam ini agama yang sangat mudah. Tapi ada bedakan antara mudah dengan dimudah-mudahkan. Beda ya. Mudah dengan dimudah-mudahkan berbeda. Kalau dimudah-mudahkan itu dasarnya males, memang pengen cari yang gampang-gampang dong. Tapi kalau mudah, dan artinya adalah antum tetap menjalankan itu syariat. Kalau nggak bisa, maka ada solusi lain di dalam Islam. Artinya antum tetap bisa menjalankan beban syariat tersebut, tapi dengan cara yang berbeda. Itu namanya apa? Mudah. Baik, di sini di kitab ini saya menjelaskan apa kata makna al-hanifiyah. Kalau antum lihat di Al-Quran, maka al-hanifiyah ini jadi dengan Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika orang-orang menuduh Nabi Ibrahim dengan Yahudi dan Nasrani, orang Yahudi mengatakan Ibrahim seorang Yahudi, orang Nasrani mengatakan Ibrahim seorang Nasrani. Tapi klaim tersebut dibantah oleh Allah Jalla wa Ala dengan mengatakan, maka Ibrahim Yahudiyah wala Nasraniyah. Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, walakin kana hanifan muslimah. Tapi Ibrahim itu adalah
adalah orang yang lurus. Ibrahim adalah seorang yang lurus, artinya agamanya lurus. Dalam ayat lain Allah mengatakan, "Qul bal millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah bal millata Ibrahim, bahkan agama Ibrahim itu agama yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Pertanyaannya adalah, apakah semua nabi agamanya Hanifiyah atau Islam? Jawabannya apa? Apakah semua nabi agamanya Hanifiyah atau Islam? Islam atau Hanifiyah? Hah? Islam sama Hanifiyah itu beda apa sama? Hah? Kau bingung Pak? Akidah ini sama. Islam yang Hanifiyah, Hanifiyah yang Islam. Hanifiyah itu lurus, Islam juga lurus. Tapi di zaman itu istilah Islam belum dikenal. Yang dikenal adalah Hanifiyah. Islam baru dikenal ketika di zaman Nabi alaihi wasallam, ketika Nabi mengatakan aslim taslam. Kalau masuk Islam kau akan selamat. Tapi inti ajaran Islam dengan Hanifiyah itu adalah sama, berbeda istilah tapi satu makna. Nah, ini dijelaskan di sini atau lihat di Syarhul Kalimat Al-Hanifiyah itu minal hanif, dari kata hanif, wa huwa man kana ala millati Ibrahim. Dia adalah orang, julukan bagi orang yang berada di atas agama Ibrahim. Siapapun yang berada di atas agama Ibrahim, maka dia dinamakan Hanif atau Al-Hanifiyah. Apakah Muhammad berada di atas milata Ibrahim? Ya, berarti agama Rasul adalah agama Ibrahim, agama Hanifiyah. Berarti Islam ini adalah Hanifiyah. Jadi paham ya? Islam adalah Hanifiyah. Bahkan semua Rasul itu Hanifiyah. Kata Nabi alaihi wasallam, al-anbiya'u dinuhum wahidun wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu agamanya berapa? Satu. Para nabi agamanya satu. Wa ummahatuhum syatta. Tapi ibunya beda-beda. Berarti agama Nuh Islam, agama Adam Islam, semua agama Rasul itu adalah Islam. Kenapa dinamakan agamanya satu? Masya Allah, barakallahu. Karena semua nabi menyeru kepada hal yang sama. Apa itu? Tauhid. Itulah kenapa ketika suatu kaum mendustakan seorang Rasul, maka dia dianggap mendustakan semua Rasul. Saya ulangi lagi, suatu kaum kalau mendustakan satu orang Rasul, maka dia dianggap mendustakan semua Rasul. Contoh, Allah berfirman tentang kaum Nabi Nuh, dan jabat kaum Nuhil mursalin. Kaum yang Nuh telah mendustakan para Rasul. Padahal yang didustakan kaum yang Nuh siapa? Nabi Nuh saja. Tapi Allah mengatakan kaum yang Nuh mendustakan semua Rasul. Kenapa dianggap mendustakan semua Rasul? Karena semua Rasul ini satu kesatuan. Satu saja yang diimani, maka semua pasti tidak bakal diimani. Karena satu dan semua ini itu menyeru kepada ajaran yang sama, yaitu agama Tauhid. Kemudian lanjutnya, wasumiya Ibrahim hanifan lima ilihi al-batil ilal haqqi. Dan dinamakan Ibrahim sebagai seorang hanif karena berpalingnya Ibrahim. Kalau istilah berpaling itu ada dua makna. Ya, bisa dari kebenaran menuju kebatilan, bisa dari kebatilan menuju kebenaran. Misalnya hijrah. Hijrah itu artinya pindah. Pindah itu maknanya dua. Bisa dari benar ke salah, salah ke benar.
Orang Islam murtad ke hijrah ke mana? Ke kafir. Orang murtad orang kafir masuk Islam dia hijrah ke mana? Kepada kebenaran. Nah, Ibrahim dinamakan Hanif, maknanya adalah karena berpaliknya Ibrahim anil batil ilal haqqi, dari kebatilan menuju kebenaran, yaitu ketika dia tidak mau mengikuti ajakan bapaknya untuk menyembah berhala. Lianna aslal hanafi fil lughati al-mail, karena asal makna kata al-hanif atau al-hanaf dalam bahasa Arab itu artinya adalah al-mail, berpaling. Kalau bahasa kita harus lurus, agama yang lurus. As-samha, sedangkan makna as-samha itu adalah as-sahla, mudah. Adapun secara syariat yang dimaksud dengan al-hanifiyah, maka kita pakai bahasa abjad tadi. Al-hanifiyah adalah kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, anta budallaha wahda, engkau menyembah atau beribadah hanya kepada Allah semata. Definisi ini, definisi apa? Definisi apa? Tauhid. Berarti tauhid itu sama dengan hanifiyah. Hanifiyah sama dengan Islam. Islam ya tauhid, tauhid ya Islam. Tidak dinamakan Islam kecuali bersama tauhid. Jadi nggak ada istilah orang Islam kalau dia nggak punya tauhid. Dinamakan orang Islam kalau dia punya tauhid. Dan tauhid memiliki definisi yang sama. Anda mencoba wahda, engkau beribadah hanya kepada Allah. Dan ini definisinya al-hanifiyah. Bisa dipahami pada jemaah? Sekarang panjenengan sudah mengerti tentang al-hanifiyah hari ini. Ada yang di depan? Lupa. Hikmah hadis nomor 1 itu sedikit sekali. Millatu Ibrahim fil millatil sahlatil yasira wa hiya ahaqqu inna rahmani min syara'il madiyah. Agama Ibrahim adalah agama yang mudah dan dia agama yang paling dicintai oleh Ar-Rahman as-syara'il madiyah, dari syariat-syariat yang telah lalu. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke hadis 288. An Abdillah ibni Amr radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr berarti anaknya Amr bin As, diplomatnya orang Quraisy yang dikirim oleh orang Quraisy untuk mengembalikan kaum muslimin yang ada di Habasyah ke Mekah. Kenapa yang dikirim Amr bin As? Karena nggak ada orang di Quraisy yang pintar bernegosiasi kecuali Amr bin As. Maka dikirimnya Amr bin As kepada Najasyi untuk mengadakan negosiasi dengan Najasyi agar Najasyi mau mengembalikan kaum muslimin ke kota Mekah. Kata Amr bin As, berarti hadisnya mauquf karena ucapan sahabat. Arba'u hilalin, ada 4 karakter, ada 4 sifat. Idza ukti lahunna, yang apabila engkau diberi 4 sifat ini, fala yadurruka ma uzila anka dan dunia, maka tidak akan memudaratkan engkau apa-apa yang engkau kehilangan dari dunia ini. Tahu lagi ada 4 sifat yang apabila 4 sifat ini diberikan kepadamu, maka tidak akan memudaratkan engkau sesuatu pun dari dunia ini yang engkau kehilangan dia. Apa 4 sifat itu? Yang pertama, husnu khaliqatin, akhlak yang baik. Orang kaya kalau sombong, dia nggak ada orang yang
ketika dia baik, maka orang respect sama dia, orang senang bantu dia. Akhlak yang baik. Kalau orang berilmu tapi dia gak punya akhlak, orang gak respect. Makanya ada istilah mending aku gak gaya jilbab tapi sopan santun. Percuma awakmu sholat tapi awakmu gak sopan. Mending aku gak sholat, masih gak sholat tapi tetap sopan. Apa jawaban syubhat ini? Jawabannya adalah Allah itu tidak boleh kepada hamba. Sholatmu akan dihitung, akhlakmu akan dihitung. Semuanya akan dihitung masing-masing. Gak ada istilah, oh kalau gak sholat percuma. Oh kalau gak sholat, kalau sholat percuma kalau akhirnya jelek. Gak ada jawaban seperti itu. Sebab kamu gak sholat akan dihitung oleh Allah, kamu berakhlak baik akan dihitung oleh Allah. Kamu sholat akan dihitung oleh Allah, kamu gak berakhlak baik juga akan dihitung oleh Allah. Dan semuanya akan ditimbang. Mana yang paling berat, itu yang akan menentukan tempat kembalimu. Itu jawabannya. Jadi kalau di masyarakat mereka pikir percuma ibadah kalau akhirnya tidak baik. Padahal aslinya ibadah akan dihitung, apapun juga akan dihitung. Masing-masing akan dihitung. Akhlak yang baik. Yang kedua, wahafal tu'mi, yaitu menjaga kesucian. Berarti dengan cara menjaga kemaluan. Wasidatu hadithin, jujur dalam ucapan. Dan yang keempat adalah hifdu amanah, menjaga amanah. Yang pertama, akhlak yang baik. Yang kedua, menjaga kesucian. Yang ketiga adalah jujur dalam ucapan. Yang keempat adalah menjaga amanah. Apakah ada tafsirnya di sini? Nah, ada ternyata. Antum lihat di nomor 288. Apapun tuhmah atau apapun tuhmah, ya betul. Menjaga kesucian. Maksudnya, oh ini apa? Berarti ada yang salah di tafsiran saya. Menjaga kesucian. Kesucian apa ini? Tuhmah, makanan ternyata, bukan kemaluan. Apa? Menjaga kesucian makanan atau kehalalan makanan. Maksudnya adalah ijtina bu'akil haram dan menjauhi makanan yang haram. Sekali saja jangan disentuh. Wa adamul iktar min akil halal. Loh ini tak yang paling penting Pak. Dan tidak banyak makan yang halal. Makan halal itu boleh dimakan, tapi tidak boleh banyak. Ya kan? Apa kata Nabi SAW? Kalau nggak salah Nabi mengatakan, ma mala'a adamiyyin wi'a asyarrin min batnihi. Tidak ada suatu wadah yang dipenuhi oleh anak Adam yang lebih jelek dibanding perutnya. Jadi ada banyak wadah yang paling jelek itu adalah perut. Makanya Rasul mengatakan cukuplah seseorang itu memakan 1 suap 2 suap hanya untuk menegakkan tulang punggungnya. Karena kalau lebih suapannya tangannya bukan malah tegak, malah apa? Begini, tak kuat berdiri. Gini saking perutnya. Makanya Nabi mengatakan kalau memang perlu, kalau memang ingin, cukuplah 1 suap 2 suap untuk menegakkan tulang punggung. Jadi Nabi SAW itu sedikit makannya. Memang tujuan makan memang untuk menegakkan tulang punggung agar kuat ibadah. Nah kita masya Allah kurang Pak, kita juga gak tahu ya. Kita kalau 1 suap 2 suap itu kurang laku Rasulullah. Apalagi kalau makannya ada campur. Kalau dengan cuma 2 sendok itu kurang rasanya. Ya masya Allah. Tapi Rasul memberikan solusi. Kalau memang engkau ingin lebih, maka Rasul mengatakan apa? Fathulusun
Intinya, fadlutul lito'an, sepertiga untuk minum, wadlutul syarab, dan sepertiga untuk sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, wadlutul nafas, dan sepertiga untuk nafas. Sepertiga untuk nafas. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, aku tidak pernah kenyang makan selama 6 tahun. 6 atau 10 tahun, lalu Pak artinya, akan saya sampaikan waktu Ramadan kemarin. Aku nggak pernah makan kenyang selama 10 tahun atau 6 tahun, saya cek nanti ya. Berarti bisa kita simpulkan orang soleh itu di antara sifat mereka adalah tidak banyak makan. Dan kalau aku membaca kitab Adab, Talibul Ilmi, Tadkiratus Sami, dari Ibnu Jamaah atau Ta'lim Ta'alim, kalau Imam Az-Zarruji, disebutkan di antara cara mendapatkan ilmu adalah dengan cara tidak banyak makan. Karena banyak makan itu akan menguatkan syahwat dan akan mengeraskan hati, dan itu akan menjadikan engkau malas belajar dan ngantuk. Jadi di antara cara mendapatkan ilmu itu dengan cara sedikit makan. Maka para ulama yang mengatakan di antara caksatnya hafalan itu ketika dia menghafal dalam keadaan berpuasa. Karena kebalikannya Pak, kalau puasa gak bisa menghafal. Soalnya apa? Luwih, lapar. Tapi di kita dikatakan begitu Pak. Puasa itu justru menguatkan hafalan. Ada bab, dan di antara keadaan-keadaan yang bisa menguatkan hafalan, di antara keadaannya adalah berpuasa. Saya nggak bisa malah, kebalikannya. Jadi ini memang fleksibel. Cuma kalau kita lihat biografi para ulama, mereka justru sifat-sifat orang soleh itu adalah tidak banyak makan. Ini dikatakan di sini, dan tidak banyak makan yang halal. Wal intimas fil ladzah, dan tidak banyak menikmati yang hal-hal yang berbau lezat. Jadi biasa-biasa saja, nggak perlu sampai kenyang betul. Makanya ketika Ramadan kemarin itu penting saya sampaikan agar tidak berlebihan dalam berbuka puasa. Hifdzul amanah, menjaga amanah. Menjaga amanah tafsirannya wa hifdzul jawari, yaitu engkau menjaga anggota tubuhmu. Berarti anggota tubuh ini amanah dari Allah Azza wa Jalla. Karena amanah maka tidak boleh diperuntukkan kecuali untuk yang baik. Wa ma i'tamanna alaihi al-kadhib wal khiyanah, dan apa-apa yang bisa menjadikan dirimu untuk terjerumus dalam perbuatan dusta dan khianat. Fikih hadisnya ini adalah penjelasan tentang keutamaan akhlak yang mulia, keutamaan al-afaf. Apa al-afaf tadi? Kesucian atau kesucian, ifah, menjaga kesucian, kehormatan, wasidq, kejujuran, wal amanah, dan menjaga amanah. Saya tertarik dari yang tadi. Tertarik dari ucapan Syekh di sini. Wa adamul ikthar min akil halal, dan tidak memperbanyak makan yang halal. Makanya di Islam itu ada istilah warok, sifat warok. Ada sifat warok, ada zuhud, ada warok. Warok itu adalah meninggalkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Dia bisa melakukan itu, boleh dia melakukan itu, tapi dia memilih meninggalkan hal tersebut untuk menjaga agama dia. Itu namanya warok, bersikap berhati-hati dalam agama. 289 keutamaan akhlak yang baik. Kata Rasul SAW dari hadis Abu Hurairah, ketemu yang paling atas, tadruna ma aktaru ma yudkhiluna. Apakah engkau tahu, apakah kalian tahu apa yang paling banyak memasukkan ke dalam neraka? Orang mereka berkata, mereka siapa ini? Para sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.
Kemudian Rasul mengatakan al-ajwafan. Artinya kalau belajar tafsir hari Senin ada istilah jauh. Apa jauh? Roga. Ya, al-ajwafan, dua roga. Yang paling banyak masukkan seseorang ke dalam neraka itu dua roga. Al-ajwafan, apa itu al-farju? Roga kemaluan, lubang kemaluan, wal famu dan mulut. Wa aktsar man yadkhulul jannah, dan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan husnul khuluq. Kalau kita perhatikan di sini para jamaah, antara dua roga yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka dengan dua hal yang memasukkan orang ke dalam surga itu ada kaitannya, tidak kontradiksi. Ketika seseorang tidak bisa menjaga kemaluan dan mulutnya, maka ini bukan bagian dari takwa dan bukan bagian dari husnul khuluq. Paham ya? Ketika seseorang tidak bisa menjaga kemaluan dan menjaga mulutnya, maka ini bukan bagian dari takwa, bukan bagian dari husnul khuluq. Sedangkan yang memasukkan ke dalam surga takwa dan husnul khuluq. Maka ketika seseorang berhasil menjaga mulutnya dan menjaga lubang kemaluannya, maka ini merupakan bagian dari ketakwaan dan akhlak yang baik. Itulah kenapa agak hadis yang mengatakan man yatmali ma baina lihyaihi wa baina rijlaihi atman lahul jannah. Siapa yang menjamin untukmu apa yang ada di kedua rahangnya, apa itu? Al-lisan, tidak, dan apa yang berada di kedua pahanya, apa itu? Al-farju, kemaluan. Apa kata Rasul? Atman lahul jannah, aku jamin baginya masuk surga. Kenapa kok Nabi berani menjamin orang yang jaga kemaluan dan jaga lisan itu masuk surga? Karena seringnya orang neraka karena dua hal ini. Seringnya orang tidak selamat karena dua hal ini. Karena dua hal ini tempatnya syahwat, sedangkan manusia itu diuji dengan dua hal. Kalau tidak syahwat ya syubhat dengan cara belajar, syahwat dengan cara menikah. Bahkan sudah menikah pun syahwatnya belum berhenti. Syukur-syukur kalau syahwatnya diarahkan kepada kebaikan, tapi syahwat ini seringkali mengajak kepada kejelekan. Apa kata Allah SWT? Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu syahwat itu senantiasa mengajak kepada kejelekan. Makanya Nabi berani jamin. Rasulullah juga bersabda kepada Mu'adz ketika orang mengatakan, ya Rasulullah, apakah manusia itu banyak masuk neraka disebabkan lisan-lisan mereka? Maka Rasul mengatakan, wa yakun nasu fi manakhirihim illa illa bi asaidi asnatihim. Wa yakun nasu, dan tidaklah manusia itu dilumpuhkan ke dalam jahanam kecuali karena sebab lisan-lisan mereka. Jadi ini keutamaan dua hal yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Kemudian di sini di nomor 1 itu mungkin yang bisa terakhir jamaah, mungkin. Inna ahamma asbabis sa'adah al-abadiyah. Ini sebab kebahagiaan yang kekal, yang paling penting. Ada dua, at-taqwa wa husnul khuluq. Bertakwa dan akhlak yang baik. Sebab kebahagiaan dunia yang paling kekal. Wa inna ahamma asbab asyaqawa as-sarmadiyah. Dan sebab kesengsaraan yang kekal. Artinya kalau antum melakukan ini, antum bakal sengsaranya lama. Itu apa? Al-jam'u baina syarril farji wal fami, yaitu menggabungkan kejelekan kemaluan dan lisan. Kalau antum melakukan dua hal ini akan
ketika antum bertakwa dan husnul khuluq. Kalau antum melakukan dua hal ini, antum akan sengsara dengan sengsara yang lama, yaitu apa? Kejelekan lisan dan farji, kemaluan. Orang kalau sudah kena penyakit HIV, lama nggak sensaranya? Lama, sampai mati. Karena nggak ada yang bisa mengobati, nggak ada obatnya HIV/AIDS atau penyakit-penyakit kelamin yang lain. Sengsaranya sampai mati. Sampai suatu ketika ada seorang laki-laki yang mengeluhkan bahwa pantatnya itu mengeluarkan nanah. Ketika ditanya oleh dokter, kamu berhubungan sama siapa? Sama laki-laki ternyata. Alhamdulillah, dokter ini nggak mau mengobati. Kamu yang buat salah, kamu sendiri yang harus bertanggung jawab dan menerima akibatnya. Dokter ini nggak mau mengobati pasien tersebut. Agar apa? Sebagai bentuk pelajaran bagi para gay yang lain. Kalau kau sudah kena seperti itu, kau akan mati. Kalau gay itu kan dari umur, dari pantat, dan pantatnya masih akan lebar, pasti akan rusak. Dan kenapa kok Islam melarang seseorang berhubungan dari dubur? Hanya orang kafir yang melakukan hubungan dari dubur. Dan mungkin sebagian orang Islam meniru-niru, karena ada sebuah artikel seorang dokter ketika seorang perempuan itu berobat, ibu hamil, ternyata ketika dicek hamilnya, kehamilannya oleh bidan, itu kemaluannya buka. Maka dokter ini, bidan ini langsung memanggil suaminya. Sudah paham, berarti suaminya memasukkan kemaluan melalui apa? Dubur. Maka ditanya, apakah betul seperti itu? Suaminya mengatakan betul. Kenapa? Karena kalau dari farji, dia khawatir istrinya ini nggak nyaman karena lagi hamil, maka dimasukkan kemaluan itu dari dubur. Maka dijelaskan oleh dokter tadi itu bahwa masuk dari dubur itu akan menyebabkan penyakit. Pertama, di dubur itu tidak ada pelumasnya, beda dengan farji, ada pelumasnya. Yang kedua, dubur itu tempatnya kuman. Kalau dimasukkan ke tubuh dan kuman itu masuk ke dalam kemaluan, maka laki-laki itu akan kena apa? Penyakit kelamin. Ini hikmah di antara bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang memasukkan kemaluannya ke tubuh. Jadi kalau orang yang bisa menjaga dua hal ini, dia akan sengsara yang lama. Pas, tidak kontradiksi sama sekali. Baik. Dan terakhir, habisnya panjang tentang doa meminta akhir. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sudah 30 menit. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.